Shalom, jemaat GKJ City dimanapun Anda berada. Apa kabar saudara? Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam Night with Jesus malam hari ini. Saya mengajak kita untuk mari kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengagungkan Dia, Raja kita. Sambil kita siapkan hati kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya berharap saudara bisa mengikuti sampai selesai. Dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Kita mau katakan kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kembali kita menaikkan pujian ini dari awal. Katakan kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allah, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Amin. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku. Saudara katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, katakan how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
great is our God. Name above all name, oh, name above all name. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Oh, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, mari kita menyembah Dia. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Allah yang besar, Allah yang patut dimuliakan, ditinggikan di atas bumi ini. Tuhan Sang Penyelamat, penebus dosa setiap kita. Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah nama Yesus yang layak ditinggikan. Engkau satu-satunya Allah. Terima kasih, terima kasih. I sing praises to your name, oh Lord. Mulia dan mulia aku dan aku. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami memuji-Mu. Nama-Mu besar, Nama-Mu agung, nama-Mu yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita katakan nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan dengan segenap hati, nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and worthy to be
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, for your name is great, and worthy to be praised. Dengan segenap hati kita mau katakan, kumuliakan namamu. Tuhan, angkat tanganmu, mulia namamu. Kita menyembah Dia Raja kita, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Saudara katakan pujian ini di rumah saudara masing-masing. Katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, oh Lord, praises to your name. Saudara, mari kita menikmati hadiratnya. Sambil naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, I sing praises to your name. Amin, amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan dengan sepenuh hati kita, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Katakan, for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Semenjak kita untuk mari kita berdoa. Kita mau berdoa, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita merenungkan sejenak kasih-Nya dalam hidup kita. Sambil kita berdoa, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Biar hidup kita senantiasa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih.
Sungguh besar Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami tahu bahwa kami ada itu karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Kami tahu bahwa kalau kami ada sampai hari ini itu karena Tuhan memelihara hidup kami. Melewati berbagai musim demi musim dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan tetap setia menyertai. Ajar kami untuk hidup senantiasa mengucap syukur. Hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Bapa, Engkau tahu betul kondisi pribadi lepas pribadi setiap kami umat-Mu. Kami datang, kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Kami menaruh ke dalam tangan-Mu apa yang menjadi pergumulan kami. Apa yang menjadi kekhawatiran kami. Apa yang menjadi problema kami hari-hari ini. Tuhan, beri kekuatanlah kepada setiap kami umat-Mu. Melewati pandemi ini mata kami tetap tertuju kepadamu. Hati kami tetap penuh dengan limpahan ucapan syukur karena kami tahu bahwa kami adalah umat Allah yang dipimpin oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk memiliki satu prinsip bahwa Kaulah segalanya di dalam hidup ini. Saudara, mengajak kita untuk mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Gembala di malam hari ini. Pastikan bahwa hati kita adalah hati yang sudah siap menerima firman Tuhan. Menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Allah. Kita mau katakan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itulah bagianku. Amin. Mari kita katakan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup. Amin. Inilah hati kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dengan segenap hati kita katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Sama-sama katakan Bapa dan
Rajaku. Amin, amin. Inilah ungkapan hati kita di hadapannya, bahwa dialah segalanya dalam hidup setiap kita. Melewati musim demi musim, waktu demi waktu, dia tetap segalanya dalam hidup kita. Bukan cuma kemarin, bukan cuma hari ini, tapi sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Biarlah kita tetap setia di hadapannya. Amin saudara. Selamat merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi pada Perang Dunia Kedua, hiduplah seorang psikiater Yahudi yang sangat ternama bernama Viktor Frankl. Ia dipenjara dalam sebuah kamp konsentrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Nazi atau pemerintahan Hitler. Nah, ia menyaksikan bahwa banyak tahanan yang menyerah pada nasib dan mengambil jalan pintas untuk mati. Ada yang sengaja memegang pagar listrik, ada yang membuat onar dan ditembak mati, ada yang gantung diri, dan lain sebagainya. Meskipun demikian Bapak Ibu, ada juga tahanan yang tetap bertahan dan berhasil tiba pada era-era pembebasan. Pertanyaannya adalah mengapa di dalam keadaan atau situasi yang sama, tetapi ada orang-orang yang menyerah atau kalah dan ada orang-orang yang bertahan dan menang. Apa rahasianya? Nah Bapak Ibu, menurut Viktor Frankl, penyebab tahanan-tahanan yang menyerah pada nasib dan kalah ini adalah karena mereka merasa tidak ada lagi alasan yang layak untuk dipertahankan untuk melanjutkan kehidupan yang serba penuh dengan penderitaan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk hidup. Nah pertanyaannya kemudian muncul, apa sih alasan yang paling kuat untuk bertahan dalam hidup yang serba terhimpit masalah, terhimpit persoalan dan pergumulan hidup? Seperti mungkin hari ini orang bertanya, apakah aku sedang terhimpit masalah hari ini? Ada orang yang jelas serta-merta berkata, memang aku sedang terhimpit masalah. Keluar salah, tidak keluar rumah salah, melakukan aktivitas pekerjaan salah, tidak bekerja apalagi. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Belum lagi himpitan-himpitan ekonomi, himpitan pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang semakin mendesak. Ini tentu merupakan himpitan-himpitan yang juga bisa diresponi dengan cara menyerah, tidak lagi hidup, ya pasrah sempurna dalam pengertian yang negatif, atau orang yang mau berjuang layaknya seorang pahlawan yang tidak kenal menyerah, pantang mundur sampai di penghujung nafasnya. Ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Itulah sebabnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dari Daniel 3 ayat 13 sampai 21. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego.
Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu, dan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego berada dalam situasi yang terhimpit. Ia berada di tengah-tengah era kehidupan raja yang lalim, raja yang kejam, yaitu Nebukadnezar. Mereka harus bekerja lebih keras dari orang-orang lain agar segala jerilelah mereka itu sungguh-sungguh bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Namun ada satu hal yang kurang bagi mereka di hadapan masyarakat Babel hari itu. Mereka tidak menjual iman mereka dengan menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Itu menjadi kekurangan mereka hari itu. Sehingga pada akhirnya mereka harus diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar dan mereka pada akhirnya dihukum. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mampu bertahan dan menang di era tekanan dan penindasan Raja Nebukadnezar? Apa rahasianya? Menurut Viktor Frankl yang telah menjadi tahanan di era kamp konsentrasi Nazi dan juga yang mengamati orang-orang Yahudi sesamanya yang menyerah dan bunuh diri itu, ia mengatakan bahwa tahanan-tahanan yang bertahan, termasuk dirinya yang bertahan, adalah mereka yang menyadari akan tujuan hidup mereka. Mereka yang menyadari akan panggilan hidup. Bahkan mereka yang punya pengharapan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan iman yang sedang mereka jalani. Panggilan hidup yang mereka pahami, inilah yang terus menyegarkan roda kehidupan mereka. Meskipun di tengah-tengah kekeringan, meskipun di tengah-tengah himpitan, meskipun di tengah-tengah rongrongan yang sangat mematikan. Nah, berdasarkan kesadaran inilah, mereka tetap berjuang untuk menjadi berguna bagi sesama tahanan yang lain. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Tahanan yang sakit akan mereka rawat. Saudara, jadi tahanan yang juga pun lemah, namun masih sedikit lebih sehat dari yang sakit, mereka akan merawat orang-orang sesama tahanan yang sakit. Yang kedinginan akan diberikan pakaian, sehingga walaupun mereka masih merasa dingin, mereka tahu ada yang lebih merasa kedinginan dari mereka. Mereka akan memberikan pakaian mereka. Mereka bahkan membagikan jatah makanan mereka kepada sesama tahanan yang membutuhkan. Menarik sekali. Mereka-mereka inilah yang mampu bertahan hidup sampai pada masa pembebasannya tiba. Saudara, mereka bukan sekedar bertahan, menerima nasib, namun mereka melawan keadaan itu. Mereka berjuang menghadapi keadaan itu. Di tengah-tengah kesulitan mereka tidak berkata bahwa aku lagi sulit, aku gak mau menolong mereka, aku gak mau membantu mereka, aku gak bisa membagi hidupku. Justru ketika mereka menolong dan membagi hidup, hidup mereka tetap aktif. Hidup mereka tetap bergerak. Hidup mereka tidak dikalahkan oleh rongrongan, oleh pergumulan. Namun mereka berjuang melampaui pergumulan, melampaui kesulitan hidup, melampaui tekanan dan himpitan kehidupan. Sehingga mereka melihat ada masa depan, ada sebuah tujuan, ada sebuah harapan, ada sebuah keyakinan yang terus mereka hidupkan dan terus mereka jalankan dalam kehidupan mereka. Sampai mereka mampu melihat hari esok itu akan tiba. Kemenangan itu akan datang. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Untuk kita kuat, bahkan kita menang di dalam era-era hari ini. Yaitu era COVID-19. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama-tama, marilah kita menjadi orang Kristen yang selalu sadar akan tujuan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ketika orang percaya kehilangan tujuan dan tidak lagi punya tujuan dalam kehidupan, maka saya yakin, saya percaya bahwa banyak hal yang akan merontokkan kehidupan kita. Contoh sederhana, apa sih tujuan ketika orang percaya itu bekerja? Ada banyak tujuannya kan? Ada orang yang bekerja itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Bukan lagi bekerja untuk sekedar bertahan hidup, tapi bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Tetapi
Ada orang yang menyatakan dengan jelas bahwa saya bekerja, saya berusaha, saya berbisnis untuk menyatakan kebenaran Kristus. Untuk menyatakan bahwa saya adalah orang yang bermartabat. Saya adalah orang yang punya tujuan semenjak saya diciptakan, yaitu saya bekerja karena saya tahu itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Melalui pekerjaan saya, melalui usaha saya menyatakan kebenaran Kristus, saya menyatakan kemuliaan Kristus. Wah, kebayangkan orang dengan pemahaman dan kesadaran seperti ini. Saya percaya orang ini akan melakukan tugas pekerjaannya itu dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Mengapa saudara-saudara? Karena ia tahu itulah sebuah tujuan yang mulia, di mana melalui pekerjaannya, melalui usahanya, melalui aktivitasnya, kebenaran Kristus dinyatakan. Kemuliaan Kristus dinyatakan. Oh saudara-saudara, artinya bahwa semakin benar dan semakin tepat kesadaran akan tujuan hidup kita, yaitu untuk menyatakan kebenaran Kristus, untuk memuliakan Kristus, maka hidup kita akan semakin memiliki daya juang tanpa batas. Tanpa batas. Wow saudara, itulah orang-orang yang bertahan di kamp konsentrasi Hitler. Punya daya juang tanpa batas. Tidak akan bertanya kapan ini camp berakhir ya. Kalau 2 bulan lagi nggak selesai, maka aku menyerah, aku bunuh diri. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu tujuan hidup mereka. Sehingga mereka tidak berkata bahwa kalau situasi berubah, kalau situasi menjadi merugikan kami, maka kami akan berhenti untuk berjuang. Situasi yang berubah, nilai perjuangan dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap sama Bapak Ibu. Tetap sama karena nilai-nilai tujuan dalam hidup mereka untuk memuliakan Allah menjadi nilai tujuan yang paling tinggi, yang paling bermartabat, yang tidak bisa digagalkan oleh keadaan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki kesadaran tentang tujuan hidup kita? Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan di hidup ini, sudahkah kita memiliki tujuan yang kuat sehingga kita tidak punya dasar yang keropos? Kita bekerja dan berusaha hanya untuk sekedar kaya raya, hanya untuk sekedar hidup nyaman, hanya untuk sekedar bertahan hidup, hanya untuk sekedar meningkatkan kualitas hidup. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Bila ada sesuatu yang paling penting, tertinggi, yaitu untuk mewartakan kebenaran Kristus, kemuliaan Kristus, maka saya percaya nilai pekerjaan kita, daya juang kita akan berbeda. Kenapa? Karena kita tidak lagi melihat pada sebuah hasil, tapi pada sebuah tujuan, di mana hasil itu akan mengikutinya. Ibu saudara ya. Nah, untuk mencapai karir yang tinggi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak meraihnya dengan berkompromi atau dengan cara yang sama dengan hidup orang-orang di Babel. Enggak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita di era-era COVID-19 ini, kita membangun tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup yang bermartabat, tujuan hidup yang mulia. Bukan sekedar untuk mencari uang, menumpuk kekayaan. Itu akan membuat kita capek dan letih. Ketika kita bekerja dan tidak lagi memperoleh hasil yang kita impikan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan banyak uang, maka kita akan berhenti. Kita akan berhenti. Karena saat-saat ini saudara-saudara, usaha kita itu tidak mungkin senormal usaha ketika tidak ada era COVID-19. Apalagi saya dengar desas-desus PSBB akan diulang kembali. Berarti era yang sulit akan datang kembali Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita punya tujuan yang bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan uang dan menumpuk kekayaan, maka kita tidak akan lagi bisa melakukannya dengan baik dan benar. Nah, yang kedua yang harus kita pahami, marilah kita membangun kesadaran akan panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Orang percaya yang sadar akan panggilan hidupnya akan hidup dan bekerja dengan hati yang melayani seperti kepada Tuhan. Ini panggilan kita. Sehingga Simu contohnya ketika sedang masak, sedang mencuci baju, dia melakukannya dengan hati yang melayani seperti melayani pekerjaan Tuhan. Ia bernyanyi lagu rohani dengan riang. Ia semangat, ia tahu dia sedang melayani Tuhan melalui tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Itu panggilan. Jadi berbeda orang Kristen yang melakukan tugas, menjalankan usaha dan pekerjaan itu hanya sekedar pekerjaan dan
yang menjalani dengan sebuah kesadaran bahwa itu panggilan hidupnya. Nah, panggilan hidupnya saudara, aku dipanggil untuk melakukan ini, aku dipanggil untuk melakukan itu. Wow, saudara-saudara, ada saat di mana orang percaya mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ketika kesulitan dalam hidup datang menerpa, semuanya berubah. Kesulitan yang berat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego alami, saudara. Ketika mereka tahu mereka dipanggil untuk hidup seperti Kristus, mereka dipanggil untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, mereka akan tetap berjalan dengan kepala yang terangkat. Mereka tidak akan menyerah dengan kesulitan hidup. Dengan penuh kesadaran, hidup ini adalah panggilan. Saudara-saudara, orang Kristen pun kita harus sadar bahwa hidup kita adalah panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang paling enak adalah serupa dengan kebangkitannya, kan? Serupa dengan kemenangannya. Namun kita harus ingat bahwa kebangkitan Kristus itu adalah satu paket dengan kematian dan penderitaannya. Artinya bahwa orang Kristen dipanggil bukan saja untuk menang seperti Yesus yang bangkit dan menang, tapi orang Kristen pun dipanggil untuk menderita seperti Kristus yang menderita dan mati. Bukankah Alkitab berkata kita menyatu dan kita disatukan oleh penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus? Nah, sayangnya ada orang Kristen yang maunya hidup sukses, lancar, jaya saja. Sehingga ketika hari ini kita sedang mengalami kesulitan, rasa-rasanya kita sulit menerima kenyataan itu. Oh saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah panggilan untuk menjadi serupa Kristus, hidup kita menjadi berbeda. Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 23 berkata kepada kita dengan jelas ya, apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah itu dengan baik, seperti untuk Tuhan, seperti kepada Tuhan, dan bukan untuk manusia, bukan kepada manusia. Panggilan. Di mana Bapak Ibu sedang dipanggil hari ini? Marketplace, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang profesional, apapun itu, gelutilah panggilan itu dengan baik dan katakanlah bahwa aku sedang melayani Tuhan melalui panggilan hidupku di dalam pekerjaan. Oh anak-anak muda, apapun yang sedang kau kerjakan hari ini, lihatlah itu sebagai panggilan. Pertajam panggilan itu. Sehingga panggilan itulah yang akan menyemangati hidupmu di dalam bekerja, dalam berjuang, berkarir, apapun itu saudara-saudara. Dan engkau tidak akan mungkin dikalahkan oleh era-era yang akan melewati hidupmu, termasuk era COVID-19 di hari ini. Inilah yang perlu menjadi spirit orang Kristen hari ini. Saudara-saudara, yang ketiga yang harus kita pahami adalah sadar atau memiliki kesadaran akan pengharapan dan keyakinan yang hidup kepada Tuhan. Pengharapan dan keyakinan yang hidup kepada Tuhan ini sangat penting. Kalau manusia tidak punya pengharapan dan keyakinan kepada Tuhannya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhannya Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun, maka saya ragu kita bisa bertahan. Saya ragu. Daya tahan kita, fondasi kita keropos, tidak kuat, nggak tahan uji. Sehingga keberhasilan kita dalam hidup itu adalah keberhasilan yang semu. Mengapa saya katakan semu? Keberhasilan yang hanya didukung dan ditentukan oleh situasi dan keadaan hidup kita. Ketika situasi ekonomi Indonesia bagus, ketika situasi sosialnya bagus, semuanya bagus, apalagi situasi kondisi ekonomi global itu bagus, maka kita jadi bagus. Kita pun jadi bersemangat mengikut Tuhan, semangat mengasihi Tuhan, semangat melayani Tuhan. Nah, tapi kalau dasarnya hanya sebatas ini, akan tiba waktunya kita diuji. Ketika situasi ekonomi nasional, situasi ekonomi global itu merosot, kita akan terikut serta di dalamnya. Dan di saat itu pun semangat kita merosot, panggilan kita hilang, gak ada lagi. Kita tidak lagi ikut Tuhan dengan semangat, dengan begitu berapi-api dan menggebu-gebu. Kita tidak mau lagi ikut melayani Tuhan. Kenapa? Kita kendor, kita menurun, kita kalah, Bapak Ibu Saudara, kalah. Saudara, ini calon karyawan ya. Calon karyawan ini ketika diinterview, ditanyalah sama calon bosnya, kalau kamu kerja di sini apa yang akan kamu lakukan? Ada yang berkata begini, saya akan mengikuti seluruh aturan kerja di sini. Supaya saya bisa bertanggung jawab, saya melaksanakan A, B, C, D, beres. Oke?
Calon karyawan yang kedua dipanggil, apa yang akan kau lakukan? Saya akan memajukan perusahaan ini. Saya akan bekerja dengan cara yang terbaik. Saya akan memanage diri saya agar perusahaan ini maju. Wah, kalau Anda sebagai calon bos melihat calon karyawan seperti ini, senang juga ya, iya kan? Orang yang ketiga dipanggil, apa yang akan kau lakukan? Saya tahu bahwa tempat pekerjaan sini adalah ladang pekerjaan saya, termasuk ladang pelayanan saya. Di sini bahkan saya boleh jakan seluruh panggilan saya berdasarkan tujuan hidup saya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan Bapak harus tahu, kalau saya memuliakan Tuhan saya, maka saya tidak akan pernah mencurangi Bapak. Saya pasti akan menjadi karyawan yang jujur. Saya pasti akan melakukan tanggung jawab dengan benar, karena saya tahu yang saya layani adalah Tuhan. Dia melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Dia tahu panggilannya adalah panggilan dari Tuhan di dalam dunia pekerjaannya. Dan dia tahu Tuhan saya pasti menyertai pekerjaan saya. Itulah pengharapan saya, itulah keyakinan saya. Sehingga bersama dengan Tuhan, segala kesulitan dalam pekerjaan akan saya hadapi bersama dengan Tuhan. Percayalah Pak. Seharusnya dialah orang yang paling memenuhi syarat untuk kita terima. Mengapa? Karena dia meninggikan Tuhan sebagai bosnya yang paling utama. Dan Anda bayangkan orang seperti ini. Anda ada di depan dia, Anda tidak ada di depan dia. Dia tetap akan melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan kualitas yang sama. Mengapa? Karena dia tahu bahwa bos yang tertinggi adalah Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, beda ya. Orang yang punya pengharapan dan keyakinan, begitu loh. Nah, orang percaya yang tangguh seharusnya memiliki kesadaran akan pengharapan dan keyakinan kepada Tuhannya. Dia yakin bahwa Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang menuntun dia untuk bekerja dan berjuang. Seberapa banyak kita Bapak Ibu Saudara di era hari ini bekerja dengan keyakinan dan pengharapan seperti itu. Bahwa apa yang kulakukan dengan niat yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan panggilan yang mulia, maka Tuhan yang sama itulah yang akan memberkati hidupku. Ini pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan lagi, saudara, nggak perlu ada era COVID-19 yang datang. Nggak perlu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, orang yang tidak punya pengharapan dan keyakinan terhadap Tuhannya, orang ini akan gampang menyerah dan gampang kalah. Saudara-saudara, sangat jelas ilmuwan berkata bahwa pengharapan dan keyakinan kepada Tuhan yang kuat akan melindungi manusia dari rasa cemas. Nah inilah. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu takut juga melihat dapur api yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak dikalahkan oleh rasa cemas dan rasa takut itu Bapak Ibu. Beda ya. Ada orang melihat COVID-19 memang cemas dan takut. Tapi kecemasan dan takut itu tidak mengikat mereka dan mengalahkan mereka. Mengapa? Karena ada pengharapan dan keyakinan yang begitu kuat kepada Tuhan. Sama dengan orang-orang di kamp konsentrasi Hitler. Orang yang punya pengharapan dan keyakinan kepada Tuhan yang kuat, mereka yang akan bertahan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah contoh yang baik mengenai hidup dalam pengharapan. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pengharapan dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Mereka berkata, kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami, ya Tuanku Raja Nebukadnezar. Tetapi sekalipun, waduh saudara-saudara. Pengharapan itu ketika mereka berkata begini, kami tahu Tuhan akan menolong kami, sekalipun itu dapur api. Tuhan akan membebaskan kami, itu pengharapan. Namun ada sebuah keyakinan yang melebihi dari semuanya, yang membungkus pengharapan mereka, sehingga pengharapan mereka bukan menjadi pengharapan semu. Yaitu apa? Tapi, sekalipun Allah tidak mengeluarkan kami, tidak membebaskan kami dari dapur api itu, kami akan tetap percaya, setia kepada Dia. Oh, ini keyakinan. Iman yang luar biasa. Yang membungkus pengharapan kita. Sehingga pengharapan kita tidak menjadi pengharapan yang semu, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang sedang kita alami hari ini? Anda mungkin mengalami kerugian, penghambatan, penundaan. Daripada setiap rencana yang sudah engkau susun berbulan-bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu. Sudah Anda susun rencana, strateginya udah matang. Semua planning, semua investasi sudah matang. Di atas kertas semua matang, pasti berhasil. Namun kenyataan bisa berubah. Bahkan sudah berubah. Apa yang harus kita jalani? Hanya pengharapan dan iman kepada Tuhan yang hidup itulah yang memampukan kita kuat dan bertahan. Saudara, contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego memperlihatkan kepada kita bahwa pengharapan dan keyakinan membuat mereka menerima kenyataan dan membalikkan kenyataan yang ada itu.
menjadi sebuah kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, mereka sadar bahwa dalam hidup ini tidak semuanya harus berjalan dengan lancar. Tidak selamanya hidup orang percaya itu bahkan bisa berjalan dengan lancar. Allah tidak mencegah Syadrak, Meshak, dan Abednego untuk dilemparkan ke dalam perapian. Enggak. Termasuk Daniel, Allah tidak mencegah dia dilemparkan ke gua singa. Enggak mencegah. Tetapi apa yang dipahami oleh Syadrak, Meshak, dan Abednego, pengharapan dan keyakinan mereka meyakini bahwa iya, Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Nah ini dia. Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Sekalipun mereka masuk dalam dapur perapian, sekalipun Daniel masuk dalam gua singa. Orang yang beriman kepada Tuhan dapat berdoa untuk meminta pertolongan dan juga termasuk kekuatan. Sekali lagi, orang percaya harus dan dapat berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, namun sekaligus kekuatan. Oke? Sekaligus kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan bahkan doa kita kepada Tuhan, doa meminta pertolongan dan kekuatan itu dapat mengingatkan diri kita. Dapat mengingatkan diri kita bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, Mazmur 23 ayat 4 kan jelas sekali berkata kepada kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Keberadaan Allah yang kekal itulah yang akan menjaga roh kita, menjaga jiwa kita, menjaga hidup kita untuk tetap tenang. Tetap tenang. Di hari-hari ini, saudara, pengharapan dan keyakinan kepada Tuhanlah yang membuat kita bisa tenang. Saudara, tenang itu bagus. Tenang itu bagus. Saya kalau lagi nyelam di dalam air ya tahan-tahan napas tuh lumayan, bisa 2 menit lebih. Karena apa? Ketika saya berada di dalam air, saya tenang seperti tidur. Metabolisme saya berjalan lebih lambat. Paru-paru saya berjalan lebih lambat, sehingga semuanya itu efisiensi full, saudara. Sehingga tidak butuh oksigen yang banyak, paru-paru ini masih bisa tenang. Saudara, ketika orang tersesat di dalam goa, tersesat di dalam lift, yang harus dia lakukan itu pertama tenang. Ketika dia tenang, Bapak Ibu Saudara, napasnya itu pelan, dia nggak boros oksigen. Makanya ada orang yang bilang begini, kalau kamu lagi jangan banyak bicara, diam. Orang mikir, apa hubungannya ya? Lagi tersesat, lagi terperangkap di dalam sebuah ruangan, kok jangan banyak bicara ya? Apa hubungannya jangan banyak bicara? Yes, karena ketika kita banyak bicara di dalam ruang yang pekap, di tengah-tengah ruang kedap udara, oksigen kita akan boros. Waktu kita berbicara, paru-paru kita memompa itu lebih cepat. Kita memboroskan oksigen. Jantung kita semakin cepat berdenyut, maka kita akan cepat lemas. Masalah yang lebih berat akan datang bertubi-tubi. Tenang. Nah, ketenangan ini hanya datang dari Tuhan. Melalui pengharapan dan keyakinan kita. Hari-hari ini kita butuh itu. Alkitab memberikan kita sebuah pengharapan dan keyakinan. Ya, ayat-ayat itu saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita. Ini harus kita pegang. Allah yang menciptakan kita, dia pasti mengerti kita, dia pasti mengasihi kita, dan dia pasti menjaga kita. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 16 mengatakan demikian. Aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus selalu ada bersama kita sehingga kita tidak akan pernah sendirian. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dia berkata apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita dapat berdoa setiap saat dan tahu bahwa Allah mendengar kita. Ini yang harus kita pegang juga. Kita dapat berdoa setiap saat dan kita tahu bahwa Allah mendengar doa kita. Ayat yang lain lagi,
Mazmur 65 ayat 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Waduh, menarik sekali, saudara. 3 hal ini membuat kita harus kuat. Kita tahu Allah yang menciptakan kita dan Dia pasti mengasihi kita, menjaga kita. Kita tahu bahwa Kristus mengutus Roh Kudus dan Dia bersama-sama dengan kita. Ia tahu kita, Ia selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan sampai pada akhir zaman. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kita dapat berdoa setiap waktu. Mengapa? Karena Allah bersama-sama dengan kita dan Dia mendengarkan doa kita. Oh saudara-saudara, sangat menguatkan sekali, sangat membuat pengharapan dan keyakinan kita tidak pernah sia-sia. Hari ini, apa yang sedang kita cemaskan? Apa yang sedang kita takutkan? Mari kita belajar dari Kristus. Teladan Kristus yang terus-menerus berjuang hingga di penghujung nafas dan tetesan darahnya yang terakhir, itu menyemangati hidup kita. Kita tetap menjadi pejuang-pejuang Kristiani, yaitu hidup dengan tujuan, hidup dengan panggilan yang sejati, bahkan hidup dengan pengharapan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan yang menciptakan kita dan mengasihi kita, kepada Tuhan yang selalu menyertai kita, dan bahkan kepada Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan firman. Kami akan beristirahat dan melanjutkan aktivitas kami di besok hari. Tuhan kiranya menolong dan menopang kami. Tuhan membawa kami dalam sebuah pengertian yang baru. Setiap kali kami mengalami pergumulan dan himpitan yang berat, di saat itulah kami harus sadar bahwa tujuan hidup kami harus diperjelas dan diperkuat. Di sanalah kami harus sadar bahwa panggilan hidup kami harus terus memaknai hidup kami. Di sanalah kami juga harus sadar bahwa pengharapan dan keyakinan kami kepada Allah yang hidup itulah yang harus selalu menempel di dalam dada kami, yang harus selalu mengiring langkah hidup kami, agar kami kedapatan selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa dan syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian Night with Jesus edisi malam hari ini. Sampai jumpa pada Night with Jesus minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh
Hambamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji.